Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul Nunci yang merupakan seni dalam membaca pikiran dan juga perasaan orang lain di sekitar kita. Memang buku Nunci ini nanti harapannya bisa membantu kita untuk lebih peka terhadap orang lain dan juga keadaan di sekitar kita. Nunci ini sendiri merupakan rahasia hidup bahagia dan sukses dari Korea yang konon katanya sudah dipraktekkan oleh ribuan orang dan telah berhasil mengubah kehidupan banyak orang. Bukunya ditulis oleh siapa sih? Bukunya ditulis oleh Eunhee Hong yang merupakan penulis Bird of Korean Cool dan jurnalis yang menulis untuk New York Times, Washington Post, Wall Street Journal dan juga Financial Times. Jadi beliau memang rutin banget nulis di beberapa media ini dan pada usia 12 tahun dia pindah dari Amerika pindah ke Korea Selatan dan saat ini ia fasih berbahasa Inggris, Korea, Prancis, Jepang dan juga bahasa Nunci. Nah, kalau yang untuk terakhir ini kayaknya bukan bahasa dalam arti cara kita berkomunikasi tapi lebih ke Nunci yang merupakan seni bagaimana kita memahami orang lain yang juga menjadi buku ini dan akan kita bahas sesaat lagi. Mungkin rekan-rekan mulai makin bertanya-tanya, sebenarnya dari penjelasan tadi, ini bukunya tentang apa sih sebenarnya gitu ya. Buku ini ya membahas tentang ngunci, sebuah indera keenam dari orang Korea untuk membaca keadaan dan memahami apa yang dipikirkan dan juga dirasakan oleh orang lain. Metode nunci ini atau nunci ini sendiri telah dipraktekkan selama lebih dari ratusan tahun di Korea dan konon katanya gitu ya, itu melambungkan Korea dari yang awalnya negara miskin menjadi negara yang maju seperti saat ini. Loh kok bisa? Ya karena salah satunya adalah karena Korea bisa men-sharekan, dia bisa memasukkan budayanya, menyebarkan budaya kepada negara-negara lain gitu. Dan itu nggak akan bisa dilakukan kalau kita nggak berhubungan baik dengan orang, dengan pihak, dengan organisasi ataupun dengan negara-negara di luar sana. Maka bagaimana seni kita memahami keadaan orang, situasi orang untuk kemudian kita mengajukan pesan kita itu juga yang menjadi intisari dari nunci ini. Nunci itu memang kalau dibahas di buku ini juga memang disebutnya merupakan salah satu bentuk kecerdasan emosional. Jadi kalau misalkan selama ini kita sudah pernah baca nih tentang buku Emotional Intelligence, nah nunci ini salah satu bentuk kecerdasan emosional yang konon katanya di buku ini juga gitu lebih tinggi daripada empati. Waduh, menarik banget ya. Gimana sih caranya kok bisa dia lebih tinggi daripada empati? Untuk itu yuk kita mulai simak isi dari buku ini lebih dalam lagi. Secara umum buku ini akan terdiri dari beberapa poin pembahasan tentang ya nunci. Apa itu nunci? Apa hambatan dalam kita mempraktekkan nunci? Dan kenapa nunci itu perlu untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita? Serta bagaimana sih penerapan nunci di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika beraktivitas, bekerja, dan lainnya. Ada 4 poin yang menurut saya menarik dan menjadi intisari dari buku ini gitu. Yang pertama adalah penjelasan tentang apa itu nunci. Setelah itu yang kedua adalah penghambat nunci itu apa aja sih sehingga nunci itu nggak bisa dipraktekkan. Yang ketiga adalah tentang bagian tentang dua mata, dua telinga dan juga satu mulut. Dan yang keempat adalah hubungan antara nunci dan juga relasi. Kita mulai dulu di pembahasan yang pertama ya, yaitu kaitannya dengan apa sebenarnya sih nunci ini. Di bagian ini memang akan membahas tentang ya nunci itu apa sih? Yang kalau dijelaskan di buku ini adalah sebuah seni untuk kita menilai orang lain, pikirannya, perasaan, dalam rangka menciptakan keserasian, kepercayaan, dan juga kedekatan. Jadi nggak hanya kita berusaha memahami orang lain, memahami apa yang dia pikirkan dan rasakan, tapi kaitannya dengan tujuan kita, yaitu untuk menciptakan keserasian di lingkungan kita dan juga kepercayaan dan kedekatan dari orang lain. Nunci yang terasa dengan baik dan cepat akan membantu kita untuk memilih pasangan kita yang tepat. Terus kemudian bagaimana caranya kita bisa bersinar di tempat kerja biar kita itu karirnya meningkat. Karena kan salah satu peningkatan karir itu kan ditentukan oleh bagaimana kita membangun hubungan. Nah, nunci ini salah satunya akan membahas tentang hal itu juga. Dan juga nunci ini penting untuk bisa melindungi kita dari orang-orang yang mencelakakan diri kita. Jadi kalau ada orang niatnya buruk, jelek, nah itu kita bisa mentangkalnya dengan menggunakan nunci. Jadi secara umum nunci itu adalah bagaimana kita memahami peran kita di setiap keadaan dan juga ruangan. Jadi ketika kita berada di sebuah ruangan, kita tahu peran kita apa, dan kalau kita tahu peran kita apa, kan kita nggak tiba-tiba langsung ujuk-ujuk melakukan hal-hal yang itu di luar peran kita. Kita tahu ketika kita masuk ruangan, sudah ada orang di ruangan itu, sehingga kita mengambil peran. Peran yang tentunya positif, bukan peran yang negatif. Peran yang membuat konflik dalam ruangan ataupun keadaan. Begitu. Nah, di sini juga dibahas tentang bagaimana nunci itu bisa melindungi kita dari orang yang mau mencelakai. Karena kalau di buku ini juga dibahas kaitannya dengan
Ya, nunci ini lebih dalam daripada empati. Empati yang seringkali membuat kita itu celaka. Karena kita empati terhadap orang lain, bisa jadi ada orang yang punya niat jahat, ya kita percaya-percaya aja. Tapi kalau nunci nggak seperti itu. Kita percaya kepada orang lain, tapi kita memahami dan kita mengamati, kita menyimak, kita coba merenungkan. Apa orang itu, apa yang dia rasakan, dan apa intensinya. Nah, ini melihat juga melalui gerak-gerik dan juga kondisi yang dia tampilkan di dalam kesehariannya. Di bagian kedua, buku ini akan membahas tentang penghambat nunci. Jadi, kalau tadi kita bilang bahwa nunci itu yang bikin kita sukses membangun hubungan karena kita lebih peka terhadap orang lain, nah ini menghambatnya. Apa sih yang membuat nunci itu seringkali susah untuk dipraktekkan? Karena ya terutama ketika kita menjalankan aktivitas sehari-hari, kadang sudah ada rule, aturan, dan lain-lain. Nah, di bagian ini sebenarnya dibahas bahwa setiap orang itu punya potensi nunci sebenarnya. Setiap orang itu bisa. Tapi untuk menggalinya kadang kita harus meminggirkan budaya-budaya, ini bukan budaya-budaya tapi budaya-budaya yang itu membatasi nunci atau menjadi penghambat. Beberapa di antara itu adalah budaya ini adalah yang pertama, empati lebih berarti daripada pemahaman. Nah, ini adalah pemahaman yang di buku ini dijelaskan kurang tepat. Salah satu contohnya adalah kata tadi itu. Kalau kita tuh seringkali disuruh untuk empati ke orang, tapi kita kan nggak tahu intensi orang. Mungkin ada orang yang jahat-jahat kepada kita. Maka kita nggak bisa tiba-tiba ya setiap ada orang yang kelihatannya kemudian kita kasihan, kita berempati. Contoh yang juga real di sekitar kita mungkin ya ketika ada pengemis. Mungkin kalau kita empati ya ada pengemis apapun itu gitu ya kita kasih gitu. Dan itu bagus sebenarnya. Tapi jangan sampai kemudian kita kemudian ini sebenarnya orang itu memang memanfaatkan kita. Sebenarnya dia bukan pengemis tapi memang orang yang punya niat buruk kepada kita. Nah, nunci itu membantu untuk kita memahami. Ini benar-benar orang yang patut untuk kita empati atau sebenarnya enggak, kita cermati, kita simak lebih dalam, kita lebih peka dengan situasi dan kondisi. Jadi nggak ngeliat di satu konteks saja, tapi melihat dari banyak konteks yang lainnya. Yang kedua yang jadi penghambat nunci adalah suara lebih berarti daripada hening dan juga diam. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita tuh dibiasakan bahwa ya harus ngomong, harus berpendapat. Kita harus ketika ada keheningan gitu ya kita ngomong. Padahal bisa jadi ketika kita di sebuah forum, di sebuah lingkungan, nggak semua orang itu membutuhkan kita untuk ngomong. Ada kalanya ya kita diam. Nah, maka masih di buku ini juga dibahas bahwa ya ketika kita masuk dalam sebuah ruangan, suatu keadaan gitu, di mana sudah ada orang-orang di sana, nggak berarti kita itu harus ngomong, tapi diam itu kadang juga bisa dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kita lebih peka memahami konteksnya, memahami situasi yang terjadi di ruangan itu, sehingga kita nggak salah langkah, kita nggak menyinggung orang lain di ruangan itu. Karena kalau tiba-tiba kita masuk ke sebuah ruangan, kita langsung ngomong gitu ya. Karena kita bersuara kan niatnya sih bagus biar nggak hening gitu ya. Tapi ya justru akhirnya orang ada yang nggak nyaman bisa jadi dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, juga dibahas di buku ini hambatannya adalah individualisme lebih dihargai daripada kebersamaan. Banyak sekarang yang menggaung-gaungkan tentang hak asasi manusia. Setiap orang itu punya hak untuk ya sendiri. Saya mau hidup individual, ya. Saya menikmati prosesnya. Saya mau sibuk dengan gadget saya. Ini individualisme. Lingkungan itu membuat kita seakan-akan berusaha untuk kita individu, menjadi individu saja. Tapi di Nunci ini dibahas bahwa ya kadang kebersamaan itu lebih penting. Bagaimana kemudian kita masuk di sebuah keadaan dan kemudian kita itu fokus bukan hanya diri kita, tapi kita fokus pada orang-orang di sekitar kita. Kita punya peran dalam diri kita dan bisa jadi peran itu adalah menjadi member dari sebuah komunitas yang ada. Ya kita harus menjadi bagian dari komunitas itu sebaik-baiknya. Jangan hanya kita memikirkan individual saja. Dan dengan kita fokus pada kebersamaan, kita jadi harapannya lebih peka apa kebutuhan orang. Kita nggak hanya melihat diri kita, tapi juga melihat apa kebutuhan orang lain di sekitar kita. Di bagian ketiga buku ini membahas tentang dua mata, dua telinga, dan satu mulut. Nah, ini kalau udah mendengar judul ini pasti rekan-rekan sudah mulai kebayang karena ini sering kali gitu ya. Kita punya dua telinga, dua mulut untuk dua telinga, dua mata untuk lebih peka melihat dan mendengarkan. Dan satu mulut berarti artinya jangan sampai mulut kita lebih banyak ngomong tapi kita sedikit mendengarkan dan sedikit melihat. Nah, di bagian ini mirip seperti itu pembahasannya, akan membahas tentang fenomena di mana begitu anak di Korea itu bisa berkomunikasi, orang tua itu mengajari mereka tentang pentingnya dia mendengarkan dan memperhatikan apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan orang lain. Jadi ketika misalkan anak bisa ngomong, nggak kemudian ayo ngomong-ngomong nggak, tapi kemudian diajari untuk pentingnya diem. Ngomong penting, tapi juga diam itu juga penting, terutama kaitannya tentang kita memperhatikan dan melihat apa yang orang lain lakukan. Hal ini penting karena masih di buku ini juga dibahas bahwa kebiasaan yang dibentuk di usia 3 tahun itu bisa jadi akan mengakar dan terus terbawa sampai usia 80 tahun.
Contoh di sini digambarkan di buku ini tentang adalah ketika ada orang itu berdiri di sebuah eskalator di sebelah kiri dan sebelah kanan itu kosong. Nah, oleh orang-orang tua di Korea itu si anak diajari untuk menyadari bahwa sebenarnya ketika semua orang berdiri di eskalator sebelah kiri dan sebelah kanan eskalatornya itu kosong, ada alasan untuk itu. Nggak bisa tiba-tiba kemudian kita tempati sisi kanan, karena kalau misalkan rekan-rekan tahu secara aturannya adalah untuk eskalator yang berjalan itu sebelah kiri untuk diam, sebelah kanan untuk berjalan. Jadi kalau ada orang yang terburu-buru dia di sebelah kanan. Nah, anak-anak di Korea itu sudah diajari bahwa ketika kemudian semua orang berdiri sebelah kiri ketika di eskalator dan di sebelah kanan kosong, maka bisa jadi sudah ada alasan untuk itu. Si anak harus peka. Ini ada tujuannya seperti ini. Dia nggak bisa kemudian asal melakukan yang dia inginkan. Nah, itu pentingnya kemudian menyimak dan mendengarkan dan melihat, lebih peka lah, sepertinya seperti itu. Di bagian ini juga akan dibahas sebenarnya tentang beberapa aturan dalam nunci. Jadi biar nunci ini bisa dipraktekkan, biar bisa aktif kita jalankan sehari-hari, itu ada aturannya. Yang pertama adalah kosongkan pikiran. Nah, kadang ketika kita berada di sebuah tempat, di sebuah kondisi, sebuah situasi, kita itu pikiran kita sudah penuh. Jadi ketika misalkan kita masuk di sebuah ruangan, di buku ini kasih contoh gitu ya, terus kemudian ada orang-orang yang kemudian sudah ada di sana. Nah, ya kita kosongkan pikiran aja, kita menerima aja apa yang disampaikan sama orang lain. Jangan mengambil persepsi. Jangan tiba-tiba, oh jangan-jangan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti saya harus seperti ini, akhirnya mengambil kita tindakan. Enggak, kosongkan pikiran kita dari persepsi terhadap orang lain. Ketika kita di sebuah forum, meeting, diskusi, ya kita kosongkan pikiran kita untuk benar-benar memahami, menyimak apa yang orang lain sampaikan. Karena dengan begitu, kita jadi memahami kondisi dia, dan dengan begitu kita bisa tahu peran apa yang perlu kita ambil, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan ataupun kondisi di sekitar kita. Yang kedua, aturan kedua adalah waspadai efek pengamat nunci. Wah, ini menarik banget juga pembahasan ini tentang bahwa sebenarnya ketika kita masuk di sebuah ruangan, tanpa kita perlu ngomong, kita hanya menyimak, itu kita sudah mewarnai lingkungan kita. Ketika kemudian yang lain sedang ngobrol diskusi, kan kita nggak tiba-tiba nimbrung ngobrol, tapi kita dengarkan dulu, kita amati. Nah, ketika kita mengamati, menyimak, bisa jadi orang yang sedang ngobrol di ruangan itu, dia merasakan kok keberadaan kita, dan kemudian bisa jadi dia akan melihat bahwa, wah ini orang menyimak banget yang apa yang kita diskusikan. Ini jangan-jangan orangnya nyaman nih kalau diajak ngobrol, karena dia menyimak dan mendengarkan benar apa yang aku sampaikan. Yang ketiga, aturan yang ketiga adalah bila kita baru tiba di sebuah ruangan, ingatlah bahwa semua orang di sana itu sudah berada di sana lebih lama daripada kita. Di buku ini dijelaskan bahwa ada orang yang kemudian terlambat gitu ya. Dia terlambat karena satu dan lain hal. Terus ketika dia masuk di sebuah ruangan pertemuan, yang lainnya diem hanya melihat dia. Karena dia mempersepsikan bahwa, wah ini jangan-jangan saya membuat orang tidak nyaman karena saya telat. Dia langsung bilang, mohon maaf saya izin. Dia menyampaikan banyak alasan gitu ya. Padahal sebenarnya orang-orang ini diam karena sebenarnya sebelum si orang ini hadir dan minta maaf tadi itu, ada kabar duka bahwa salah satu dari orang yang mengikuti pertemuan itu tuh keluarganya meninggal, sehingga mereka ikut berduka. Nah, ini membuat kita jadinya merusak suasana. Nah, ini kita hati-hati ketika kita kemudian baru tiba di sebuah ruangan, menyimak, mengamati keadaan itu lagi-lagi menjadi penting. Yang keempat, aturan keempat kalau kita mempraktekkan nunci adalah jangan lewatkan kesempatan untuk tutup mulut. Nggak selalu solusi kita ketika berada di sebuah komunitas itu adalah kita ngomong. Tapi bisa jadi kita diam, mendengarkan dan menyimak, itu juga penting. Karena bisa jadi dengan itu kita lebih peka, lebih memahami kondisi di sekitar kita. Dan yang kelima, aturan nunci juga ini adalah tata krama ada karena satu alasan. Ketika kita berada di satu tempat dengan tata krama yang berbeda, kebiasaan yang berbeda dengan tempat asal kita nggak bisa tiba-tiba langsung menjalankan apa yang biasa kita lakukan di tempat asal kita. Tapi kita harus menyesuaikan dengan tata krama yang ada di lingkungan tersebut. Kenapa? Ya karena tata krama yang dibuat di suatu lingkungan itu punya alasan. Kalau kita kemudian memaksakan budaya kita bawa ke budaya baru yang ada tata krama tersendiri, itu akan menimbulkan crash, konflik, dan akhirnya kita dijauhi orang. Karena kita dianggap tidak berperilaku sesuai dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Maka memastikan kita benar-benar memahami, mengikuti tata krama di sekitar kita, tempat kita berada detik ini, itu juga menjadi penting. Biar apa? Ya lagi-lagi biar hubungan kita itu berjalan efektif, positif, dan juga bisa bermanfaat buat karir kita ke depannya dimanapun kita berada. Bagian keempat, ini dibahas tentang antara nunci dan relasi. Hubungannya apa sih? Di bagian itu membahas tentang akar Konfusianisme di Korea yang masih saat ini dipegang dan meyakini bahwa setiap orang itu dalam menjalankan aktivitasnya di dunia itu punya perannya masing-masing.
dan peran masing-masing ini itu terpaut dengan orang-orang lain. Maka kita nggak bisa kemudian kita seakan-akan kita punya peran tersendiri. Enggak, setiap peran kita itu terpaut dengan orang lainnya. Maka di sini disampaikan penekanan nunci dalam hubungan kita sehari-hari, secara pribadi, keluarga, dan juga pekerjaan kita untuk bisa sukses dan bahagia. Nanti di buku ini juga akan banyak cerita-cerita semacam percakapan-percakapan yang itu kemudian kita diminta untuk menganalisa kira-kira opsi yang tepat untuk dalam kita mempraktekkan nunci itu opsi A, B, atau C, atau D. Jadi kita semacam ada interaktifnya. Jadi kita nggak cuma baca, tapi kita sendiri diminta untuk nanti memilih opsi-opsi untuk melihat apakah opsi kita itu sudah benar dan seberapa nunci itu sudah ada dalam diri kita. Itu yang menurut saya menarik karena kita diajak untuk mengenali diri kita juga. Kita sudah cukup peka nggak sih dengan nunci kita? Kita sudah cukup peka nggak sih dengan keadaan kita? Nah, itu salah satunya akan dibahas di buku ini. Kenapa? Ya karena kalau kita mempraktekkan nunci kita dengan baik, harapannya melalui buku ini juga, ya akhirnya karir kita akan meningkat. Karena kita disukai orang. Kita nggak tiba-tiba masuk di suatu komunitas, lingkungan, dan kita melakukan sesuatu seenak kita aja. Tapi kita berperilaku, bertindak sesuai dengan porsi kita, peran kita di tempat tersebut. Maka bisa jadi di setiap tempat peran kita berbeda-beda. Ya tugas kita seperti itu, menjalankan sesuai dengan peran kita, sehingga orang itu tidak terganggu dan justru orang itu bersedia untuk bersinergi, membangun relasi dengan kita untuk membentuk hubungan, organisasi yang lebih efektif dimanapun kita berada. Kesimpulannya adalah nunci itu sebuah seni untuk memahami nggak hanya orang lain sebenarnya, tapi juga keadaan. Jadi kalau selama ini dalam empati itu kita cuma memahami orang lain, tapi nunci itu kita diminta untuk memahami orang lain, konteksnya, keadaannya, dan lingkungan sekitarnya. Ini lebih luas jadinya, karena kita diminta nggak hanya fokus pada individu, tapi juga pada keadaan. Bisa jadi ada dua individu, dan ini membuat satu keadaan. Nah itu kita harus peka sebenarnya. Kita harus lebih peka sehingga akhirnya kita bisa berperilaku berperan sesuai dengan peran kita yang ada di dunia. Maka bagi rekan-rekan yang ingin dapat gitu ya insight gimana sih caranya membangun hidup sukses, gimana sih caranya biar bisa hidup bahagia, gimana sih caranya saya bisa sukses dan bahagia dengan cara membangun relasi gitu ya dengan orang di rumah, di lingkungan sekitar kita, di tempat kerja. Ya, ini jawabannya. Silakan dicari di toko-toko buku terdekat, terutama toko buku online juga sudah banyak yang jual. Dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.